Di menit 19 juga Mason Mount dapat peluang tapi masih bisa diamankan sama abang ini. Gak lama berselang Everton dapat peluang dari pemain baru mereka yaitu Tarkowski, tapi Mendy bermain bagus. Untung ini si Mendy yang jadi kiper. Coba kalau si Kepa, biawak out kali ya kan. English Premier League. Manchester United. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang matchday pertama Liga Inggris yang udah selesai kemarin itu. Ada yang pesta gol, ada yang imbang, ada juga yang terpongkeng. Coba lah kau cakap nol. Udah gak sabar kami dengar bacotan kau ke tim yang kalah itu. Sabar dulu wak geng, kita bahas dulu yang lain. Nanti itu ada waktunya. Pertandingan pertama yang mau kubahas adalah tim promosi Bournemouth melawan pasukan duta kulit pisang Steven Gerrard yaitu Aston Villa. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Bournemouth tampil cukup baik dengan formasi 5-3-2. Sedangkan lawannya Aston Villa banyak mencadangkan pemain-pemain kuncinya kayak Mings, Douglas Luiz, Buendia dan juga Watkins. Gak tahu aku apa masalah orang itu sampai gak dimainkan sama si Gerrard. Ketahuan mabuk kurasa orang itu. Mabuk apa nol? Mabuk jengkol. Aston Villa yang diperkuat Coutinho langsung kebobolan di menit-menit awal lewat sepak pojok. Kemudian ditendang dengan keras oleh pemain Bournemouth si Lerma. Skor 1-0 untuk The Cherries. Udah mulai pusing lah si Gerrard ya kan? Jangan sampai aku dipecat gara-gara Bournemouth loak ini. Babak kedua pertandingan semakin seru. Aston Villa dan Bournemouth sama-sama mau cetak gol. Tapi di menit 80 malah petaka terjadi lagi untuk Aston Villa. Dari umpan Ciamik Kelly disambut sundulan yang gokil oleh Kiefer Moore. Skor jadi 2-0 gak berubah sampai pertandingan habis. Kacau kali lah si Gerrard ini. Masih awal-awal udah kalah aja sama kayak nantilah itu. Next kita bahas tim kaya yang OTW jadi klub kuat di Liga Inggris yaitu Newcastle Arab Oil United. The Magpies menjamu Nottingham Forest yang tak lain dan tak bukan adalah klub yang dibela sama El Paolero kita, si Lingard. Di laga ini pemain kebanggaan kita semua main dari menit awal. Ekspektasi kita jadi hyper carry Nottingham Forest lah si Lingard kita ini ya kan. Bukannya jadi hyper carry malah jadi hyper crying pula si biawak ini. Di pertandingan ini beberapa kali Newcastle dapat peluang bagus. Tapi kiper rentalan dari MU ini memang jago kali. Tapi kenapa ya setiap pemain yang keluar dari MU pasti jago nol? Nggak juga. Ini? Di babak kedua Newcastle juga punya beberapa peluang. Itu Newcastle, lolor kita. Dari babak pertama sampai sekarang juga belum nampak-nampak. Kurasa baru bangun tidur lah si biawak ini makanya mainnya hancur. Nggak juga nol. Cukup pun tidurku, hancur juga aku main. Akhirnya di menit 57, publik St. James Park bersorak menyambut gol dari tendangan jarak jauh Fabian Schär. 1-0 Newcastle unggul. Kemudian The Magpies menambah keunggulan menjadi 2-0 berkat striker mereka Wilson menyelesaikan assist dari Joelinton. Skor tetap sama sampai peluit panjang dibunyikan. Nggak jelas sekali lelor kita ini. Timnya udah beda, tapi nasibnya tetap sama. Habis pertandingan ini kurasa gini lah yang dipikirkan sama pemilik Newcastle. Nggak sia-sia aku keluar banyak duit untuk tim ini. Jago juga orang ini ya kan. Itu kalau pemilik Newcastle beda sama pemilik MU. Mau ngeluarin duit kek, mau nggak ngeluarin duit kek, sama aja, tetap menghibur. Orang pelawak semua isinya. Oke, selanjutnya kita ke peringkat 1 di game week pertama ini yaitu Tottenham Hotspur. Apakah mereka akan mengakhiri puasa gelar musim ini? Pilingku sih enggak. Itu udah kutukan bos, nggak mungkin orang ini bisa juara. Bisa sih juara 3 bukan juara 1 tapinya. Nah, anak asuh Conte ini merayakan pesta gol di rumahnya sendiri saat menghadapi Southampton si calon degradasi musim ini. Kalau kalian nggak tahu kenapa Southampton jadi calon degradasi musim ini, mungkin kalian belum ngikutin seri suara Cinol dari episode yang ini. Iya, yang ini dari episode 1 kalian ikutin biar paham. Kejauhan itu Cinol biawak, video prediksi ini harusnya ditonton orang ini. Udah wak, biarin aja. Biar kita kerjain dulu yang baru-baru gabung ya kan. Terpongkengham berhasil menyerangkan 4 gol ke gawang Southampton. Tapi sebenarnya di laga ini Spurs yang justru ketinggalan duluan. Southampton berhasil unggul berkat kapten tim mereka yaitu Prost menyambut umpan keren dari Janepo. Deli Watts baru membalas di menit 21 lewat Sesenyo memanfaatkan asis cantik dari Kulusevski. Skor menjadi sama kuat 1-1. Kemudian Spurs berhasil membalikkan keadaan jadi 2-1 10 menit berselang lewat tandukan Eric Dier. Gak berubah skornya sampai habis babak pertama. Di babak kedua menit 60 Spurs kembali nyekor berkat pemain Southampton yang baik hati dan tidak sombong memasukkan bolanya ke gawang sendiri. Ternyata ulah dari bapak ini banyak kali dicontoh sama bek lain ya kan.
Gak lama setelah itu, Spurs menutup pertandingan dengan skor 4-1 lewat gol Kulusevski. Si Kulusevski ini pun menjadi man of the match untuk laga ini. Yang jadi pertanyaanku, kenapa lah pemain sebagus ini dibuang sama Juve? Kurasa banyak kali makannya di situ nol, makanya dibuang. Hah? Gara-gara makan dibuang? Kalian pikir Juve ini kayak Barcelona kehabisan uang? Selanjutnya ada pertandingan yang menurutku juga seru, yaitu pertandingan antara Everton versus Chelsea. Pertandingan ini kayak pertandingan persahabatan menurutku, karena klubnya sama-sama biru, dan pelatihnya sama-sama pernah melatih dua tim ini. Tim yang satunya pun pernah juga diperkuat sama si Lampard ini. Makanya skornya 0-1. Pasti sengaja dikalah-kalahin sama si Biawak ini. Pasukan The Blues datang ke Goodison Park untuk melawan anak asuh dari Legend City yaitu Frank Lampard. Ingat ya biawak-biawati? Legend City, bukan Chelsea. Chelsea di pertandingan ini datang dengan ambisi untuk menang. Karena serius sekali orang ini. Tahu dari mana kok nolor ini serius? Ya tahu lah orang nggak dimainkan si Werner. Chelsea pun langsung menurunkan dua pemain baru mereka yaitu Koulibaly dan juga Sterling. Tapi pemain baru lainnya kayak Cucurella ditaruh di bangku cadangan. Terus dua pemain lainnya harus absen nggak bisa main yaitu Konde dan Rafinha karena udah ke Barcelona. Pertandingan baru berjalan 5 menit, Everton dapat ancaman dari sepak pojok Reece James yang disundul. Werner nol. Bukanlah biawak kayak Havertz yang nyundul. Kan si Werner gak main lagi dia. Gak terpakai lagi si biawak ini sama si Tuchel. Kenapa nol gak terpakai lagi nol? Entah, kurasa keseringan begadang dia nengok TikTok si Lingard jadi gak suka si Tuchel. Di menit 19 juga Mason Mount dapat peluang tapi masih bisa diamankan sama abang ini. Gak lama berselang Everton dapat peluang dari pemain baru mereka yaitu Tarkowski tapi Mendy bermain bagus. Untung ini si Mendy yang jadi kiper. Coba kalau si Kepa, slow aja dia itu masuk bolanya, mana open-open dia yang kayak gitu. Dan di akhir babak pertama Chelsea dapat peluang dari tendangan Kante yang ditepis oleh Pickford. Terus langsung disambut oleh Sterling tapi offside. Padahal udah senang kali dia nyetak gol, rupanya offside. Kalau si Sterling ini jangankan posisinya, bokongnya pun offside saking tonggeknya. Kemudian di akhir babak pertama Chelsea dapat hadiah penalti akibat bek kiri mereka Chilwell dilanggar. Si Jorginho yang menjadi eksekutor berhasil mengecoh Pickford. 1-0 buat Chelsea. Jorginho ini kalau ngambil penalti meyakinkan ya kan? Coba kalau main, biasa aja. Di babak kedua Chelsea dan juga Everton saling berbalas serangan. Tapi sampai akhir pertandingan skor nggak berubah dan Chelsea menang di kandang Everton. Makin parah aja Everton ini ku tengok di bawah Lampard. Kalau nggak cocok ngapain lah kalian paksa-paksa? Nggak ada rencana kalian mau ganti pelatih lagi? Ada sih kayaknya nol. Ada rekomendasi nol. Kalian sukanya yang kayak mana? Kalau kami sukanya yang legend-legend nol. Kayak dulu kami ngontrak Koeman, Ancelotti, sekarang Lampard. Oh kalau itu kandidatnya ya cuma inilah. Selanjutnya yang kita bahas dulu jalannya pertandingan klub yang bakal juara lagi musim ini yaitu Manchester United 0. Kan ku bilang yang bakal juara lagi musim ini. Musim lalu kalian juara rupanya. Juara kok 0, juara 6 tapinya. Manchester City datang sebagai tamu menghadapi tuan rumah West Ham. Di babak pertama, City dapat hadiah penalti dari wasit dikarenakan Haaland dilanggar oleh kiper West Ham. Haaland sendiri yang mengeksekusi penalti tersebut dan berhasil membuat gol debutnya untuk City musim ini. Citizen unggul 0-1. Skornya pun gak berubah sampai turun minum. Kemudian di babak kedua, West Ham mendapat peluang terlebih dahulu dari kapten mereka yaitu Declan Rice. Tapi tembakannya masih jauh dari sasaran. Kayak gini pula yang katanya mau dijual seharga 150 juta. Hati-hatilah kalian barangnya gak sesuai kan. Tapi kalau harganya kurang jadi 140 juta, tampung aja lah weh. 140 juta dolar Zimbabwe tapinya. Menit 65 lewat umpan manja De Bruyne, yang Bruno gak bakal bisa buat kayak gini, Haaland berhasil mencetak brace untuk pertandingan perdananya di Liga Inggris musim ini. City unggul 2-0 di hadapan fans tuan rumah. Kalau City ini gak sanksinya aku. Ada Haaland gak ada Haaland, juara juga nih orang itu kalau masih uak botak ini yang latih. Bukan yang botak itu ya. Oke, selanjutnya aku mau cerita hasil pertandingan Crystal Palace menghadapi klub yang kupikir melawak rupanya serius yaitu Arsenal. Arteta yang memakai formasi 4-3-3 KW-KW-annya Guardiola ini cukup berhasil di laga kali ini. Arteta juga langsung pakai dari awal dua pembelian yang menurutku cukup berhasil yaitu Gabjes dan juga Zinchenko. Kembalinya Saliba dari peminjamannya juga malah ngasih impact yang bagus buat Arsenal. Malahan Saliba yang dinobatkan sebagai man of the match di laga ini. Udah gak seru lagi lah kalian Arsenal. Udah mulai serius klaimnya. Gak ada lagi nanti hiburan kami. Selo konol, baru laga awal ini. Sebulan 2 bulan udah kumat lagi nih orang ini. Di menit awal Arsenal langsung dapat peluang dari Zinchenko, tapi sayangnya tembakannya masih bisa ditepis sama kiper Crystal Palace. Kemudian di menit 19 Arsenal membuka gol berkat pemain mereka yaitu Gabriel Martinelli lewat sundulan kepala dari asis Zinchenko yang menggunakan kepalanya juga. Kalau kalian mau bagus sampai akhir musim aja kalian kayak gini. Lebih jago kalian ku tengok kalau mainnya lewat kepala aja.
Terus di akhir babak pertama, Palace juga sempat dapat peluang dari umpan terobosan jahat tapi masih bisa digagalkan sama si Ramsdale. Pokoknya di match kali ini si Ramsdale jago kali lah. Jagonya pun karena bek Arsenal ini udah mulai disiplin gak kayak bebeknya MU. Kalau kayak bek MU tuh jangankan Ramsdale, kiper macam Buffon pun bisa dianggap kayak Karius kalau punya bek macam ini. Di babak kedua, gol pun baru tercipta di akhir babak lewat gol bunuh diri Maguire yang salah mengantisipasi tendangan dari Bukayo Saka. Cemana lah si biawak ini? Gak ditengoknya si Saka itu ngumpan dan gak ada orang yang di situ. Bisa panik pula dia. Calon-calon gak jelas juga ya Palace ini kalau ku tengok. Masa lawan Arsenal aja gak bisa? Bukan Palace yang gak jelas nol. Arsenal kami yang udah berubah. Dulu kami memang berselemak, sekarang udah mulai jago. Halah, karena pakai orang dalam juga ya klaim macam Everton tadi ngadalin legend. Habis itu ada Liverpool yang gagal menang di match pertamanya. Udahlah habis banyak untuk Nunes, ditahan imbang pula. Itu pun sama Fulham. Tapi kan Nunes ini tak 1 assist sama 1 gol. Bagus-bagus loh kok 0. Oh berarti yang salah bebeknya lah. Itu berarti kalian kualat selama ini ngejek BMU. Rasakan kalian lah itu nah. Apakah dengan ini era Klopp udah habis? Alah itu cuma gak beruntung aja ya kami 0. Kalau dari segi permainan udah jelas ya kalahnya Fulham. Memang kayak gitu wah, awal ketidakberuntungan itu sebenarnya tanpa kalian sadari biasanya bisa juga jadi awal kehancuran. Oke lah kita bahas dulu jalannya pertandingannya. Di menit 14 Liverpool dapat peluang oke dan berbuah gol, tapi offside. Tahu kalian kenapa ini offside? Bukan karena posisinya, bukan. Jadi kenapa 0? Karena kejadiannya di menit 14, angka keramat ini bos, nggak boleh ada gol di menit segini. Udah tanda-tanda kesialan lah ini ya kan. Kemudian betul, malah petaka pun terjadi. Alexander Arnold gak nengok di belakangnya udah ada orang yaitu Mitrovic yang sudah siap menerima umpan. Habis itu berhasil si Mitrovic ini cetak gol lewat sundulan dari umpan cantik kawannya. 1-0 Liverpool tertinggal. Di babak kedua dimasukkan si Klopp lah si Nunes ya kan. Setelah itu gak lama kemudian langsung Nunes bikin gol cantik memanfaatkan umpan si Salah. Ciamik kali ya golnya. Coba kalau tadi ini si Brewet bukan si Nunes, yang mending disuting langsung lah sama si Salah. Diumpan pun gak ada juga gunanya. Skor sementara sama kuat, tapi itulah kalau udah sial ada aja cobaannya. Di menit 77 Fulham dapat hadiah penalti dari kesalahan Van Dijk yang melanggar Mitrovic. Ada Maguire-Maguire-nya juga si biau ini ya kan. Mitrovic yang jadi Algojo berhasil membuat Fulham berbalik unggul menjadi 2-1. Weh, sudah 2 gol Mitrovic ini 0. Kau bilang di video prediksi kemarin dia cuma nyetak 6 gol aja musim ini. Ya emang iya, apa yang salah? Kan baru 2 yang dicetak dia, belum pun sampai 6 terus sudah protes kalian. Kalian tengok aja lah nanti, kalau udah 7 golnya barulah aku ngeles lagi. 10 menit menjelang pertandingan berakhir, Liverpool menyamai kedudukan berkat Mohamed Salah yang dapat assist nggak sengaja dari Nunes. Sampai pertandingan berakhir, Liverpool dan Fulham harus bermain imbang. Di sini udah ngerti lah kalian ya wak geng. Saranku musim depan pihak FA harus lebih jeli milih pertandingan. Harusnya untuk Community Shield ke depannya, mending yang juara FA Cup itu ditandingkan sama yang juara Championship macam Fulham ini biar imbang mainnya, bukan sama yang juara Liga Inggris. Last kita ke match Manchester United versus Brighton. Aduh, belum lagi ngebacot. Udah lucu kali kurasa klub ini. Apalagi kaptennya itu si Maguire. Kalian tengok lah ini. Pas masih di lorong pemain dibilang si DG aku rasa kayak gini. Mek, kita salah posisi. Harusnya di sebelah sana. Mana pula? Sok tau lah kok dek. Payah kali kok dibilang. Di sana kita pau. Oh iyanya? Iya, suruh pindah lah orang itu. Oh biawak, geser kalian. Kami yang di situ. Kalian ambil pula tempat orang. Pau kali kalian. Dia yang salah, orang yang disalahkannya ya kan. Pau kali ya. Tapi katanya ini bisa terjadi karena perubahan dogoutnya MU yang posisi biasa tempat orang away jadi home. Udah dapat briefingnya semua kayaknya ini. Cuma si Maguire aja yang gak tahu. Kurasa karena briefingnya di grup WhatsApp yang gak ada Maguire-nya. Masuklah kita ke pertandingannya. Si Ten Hag memakai skema false nine dan Christian Eriksen yang diplot di posisi itu. Menurutku ini langkah kedua yang cukup ceroboh dari Ten Hag di pertandingan ini. Hah? Langkah kedua? Emang langkah pertamanya apa nol? Ya yang pertama udah jelas lah dimainkan ya si Maguire. Ada Ronaldo, ada Rashford, si Eriksen pula yang ditaruh di situ. Ujungnya malah si Eriksen yang jadi turun sampai ke bawah karena di atas pun dia nggak dapat bola. Tapi sebenarnya di awal laga skemanya ini cukup membuat Brighton kerepotan. Cuma yang menjadi akar masalahnya ya lini depan MU ini nggak bisa buat gol. Kemudian defensive midfielder yang dipunyai MU ini juga kayak preman, nggak pandai main bola. Ngajak main aja kerja orang ini karena emosi. Kalau si Maguire nol, itu lagi si BO ini. Nggak ada berubah-berubahnya dari kemarin. Masih kayak Maguire yang kita kenal lah, kayak Komeng, lucu kali. Kalian tengok lah gol pertama Brighton ini. Harusnya offside ini, tapi kakinya si Maguire masih tinggal yang buat Welbeck tetap onside. Welbeck pun ngasih umpan ke Selgrove, MU tertinggal 0-1 dari lawannya. 10 menit berselang, Brighton pun kembali membuat fans MU naik asam lambungnya dengan gol kedua dari Grob. Si Ten Hag pun udah langsung emosi kali mukanya ya kan. Kalian tengok lah nanti di ruang ganti ya. Ku cabuti bulu ketek kalian satu-satu, main ganjil genap aku.
Skor pun 0-2 untuk kemenang Brighton di babak pertama. Babak kedua bertingkah lagi si Maguire. Berantem pula dia sama si Trossard. Aku curiga berantemnya karena diajak si Trossard nama bapak si Maguire ini. Iya apanya kau ini? Anak ala Maguire. Iya, kok ejek nama bapakku? Tahu dari mana kau nama bapakku? Dari rapotmu, ku tengok kemarin, we. Ih, anak ini main gitu yuk. Ah, diamlah kau. Anak Alan. Ya, nama bapakmu pun Alan. Bapak kau ya yang nyanyi. Ada Mbah Dukun. Karena udah ketinggalan 2 gol dimasukkan si Ten Hag lah abang kambing Ronaldo. Kalau Barcelona kesusahan dilepaskan ya tuas ekonominya. Kalau MU kesusahan ya dilepaskannya lah tali yang ikat kambingnya. Dan di menit 68 MU memperkecil keunggulan menjadi 1-2 berkat tandukan Diogo Dalot yang menghasilkan gol bunuh diri dari Mark Allister. Sampai habis pertandingan skor pun gak berubah dan MU terpongkeng di Theater of Dream. Tapi sebenarnya menurutku kekalahan MU ini ada hikmahnya juga. Manajemennya jadi tahu kayak mana jeleknya defensive midfielder MU ini. Mana tahu ya kan si Fred sama McTominay bakalan diganti dengan yang lebih bagus lagi. Tapi yang pasti gantinya bukan Frenkie de Jong. Cemana lah MU ini lawan Brighton pun di kandang kalah. Di awal-awal pramusim bagus. Makin kesini makin terpongkeng ya kan. Cuma itulah ya ada kemajuan nih sebenarnya. Lawan Brighton musim lalu terpongkengnya orang ini 4-0. Sekarang terpongkengnya 2-1. Tapi tetap aja terpongkeng ya kan. Dan yang paling membiawakannya MU bisa bikin gol yang sebiji itu pun pemain Brighton yang kasihani. Bawa kali ya kan. Katanya mau tsunami trofi. Kalau kayak gini ceritanya apanya yang tsunami trofi? Disunat trofi kalian yang iyanya. Oke lah itu aja cerita dari aku. Udah dulu ya Wage mau persiapan nonton Super Cup Eropa dulu aku ini. Oh iya tahu kalian apa persamaan Super Cup Eropa sama Community Shield? Apa nol? Iya sama-sama gak ada MU-nya. Dadah Wage.